determinasi. Jadi koefisien determinasi ini sebenarnya menjelaskan keterangan mengenai keratan hubungan linear antara apa, kita akan mengatakan bahwa, nah ini analisis ya, analisis regresi, perhatikan dulu ya. Tentu regresi, 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan, tujuan utama regresi itu adalah mencari pola hubungan. Jadi bukan mencari keratan hubungan, tapi mencari pola hubungan. Nah ini, jadi gambarnya seperti ini, misalnya hubungan antara sales dengan advertising. Jadi kalau promosinya meningkat, ini kita bilang promosinya meningkat, itu searah dengan peningkatan penjualan. Ya, ini perhatikan gambar di sini dengan penjelasannya. Jadi ini kalau advertisingnya meningkat, maka penjualan meningkat. Nah, ini kalau kita tarik garis lurus, oh ternyata semua titik-titik ini mendekati ke garis lurus. Nah, ini yang kita sebut dengan diagram pencar, ya, diagram pencar. Nah, ini kita akan mengatakan bahwa pola hubungannya adalah linier karena semua titik-titik ini menunjukkan angka yang jika kita hubungkan dengan advertising, kita hubungkan dengan sales, maka titik-titik mendekati ke garis normal, ya. Jadi kita akan mengatakan bahwa hubungan advertising dengan sales itu adalah normal. Oke. Nah, ini contoh diagram pencar. Jadi ada yang seperti ini. Hasilnya nanti kalau saudara menghitung. Mungkin saja seperti ini, ya. Jadi yang linear itu yang seperti ini linear, ya, kira-kira seperti itu. Yang ini linear ya. Nah, ini kan beda-beda. Nanti bisa kita ambilkan contohnya ya. Baik, nah sekarang kita mau membangun model. Kalau tadi hanya mendeskripsikan, artinya hanya sifatnya eksplorasi. Jadi saya jelaskan di pertemuan awal itu ada penelitian eksplorasi, ada penelitian deskriptif, ada penelitian eksperimental. Di deskriptif ini nanti ada yang sifatnya hanya mendeskripsikan, ada juga yang membangun model, ada juga nanti menguji model, ada implementasi model, ada nanti yang evaluasi model. Kira-kira seperti itu. Oke, perhatikan gambar dan penjelasannya. Nah, untuk mendapatkan bahan ini nanti masuk ke ResearchGate, masukkan aja Rusdin Tahir. Nanti di situ ada pengujian slide-slide ini ada semua di situ ya. Nanti tinggal masuk ke ResearchGate aja kalau untuk mendapatkan slide-nya. Atau ke web saya ya, rusdintahir.com. Oke. Atau nanti kita share lewat grup ya. Ini contoh untuk membangun model. Yang tadi adalah mengidentifikasi saja. Ini membangun model. Jadi data, kemudian statistika modelnya seperti apa, baru nanti sistematik komponennya, baru random errornya. Jadi kata kuncinya yang harus saudara perhatikan adalah kalau kita menulis regresi sederhana, maka ini kalau populasi maka akan keluar seperti ini. Perhatikan. Ya, Y-nya ini adalah variabel tidak bebas atau variabel terikat. Sedangkan X-nya adalah ini variabel bebas ya. Ini variabel tidak bebas. Kita sebut ini Y-nya ini adalah variabel dependent, sedangkan X-nya variabel independent. Nah, ini ya penjelasannya ya. Nah, beta 0 adalah koefisien kita sebut intercept atau konstanta ya, nilai konstanta. Untuk populasi biasanya lambangkan dengan beta 0, beta 1. Tapi kalau untuk sampel biasanya alfa kita lambangkan biasanya A kecil, B kecil ya, kira-kira seperti itu. Oke. Beta 1 adalah koefisien regresi atas Y, artinya besarnya perubahan Y itu dilambangkan oleh beta 1. Jadi kalau X bertambah 1, maka Y akan bertambah sebesar beta 1 ini.
ya, yang menyatakan jadi sebuah parameter yang menyatakan besarnya perubahan nilai rata-rata Y jika X berubah satu satuan atau satu unit. Oke. Ini saya pikir nggak perlu saya jelaskan yang ini, tetapi saya ingin tunjukkan nanti. Oke, rumus-rumus saya pikir ini sudah diajarkan di statistik. Nah, ini kita masuk ke korelasi. Nah, korelasi adalah melihat keratan hubungan dua variabel atau lebih. Ya. Nah, ini korelasi ini merupakan ukuran dari kekuatan hubungan linier. Jadi tadi saya katakan, ya, salam. Kekuatan keratan hubungan. Jadi ada poin-poin yang harus kita perhatikan. Kalau populasi, maka kita lambangkan korelasi itu sebagai lambangnya itu rho. Kalau sampel kita lambangkan dengan R. Jadi R sama dengan -1, menunjukkan hubungan linier negatif. Kalau ada di antara rho-nya itu ada di antara -1 sampai 0, kita katakan itu masih negatif, linier ya, linier tapi negatif. Kalau sama berarti tidak ada hubungan. Kira-kira seperti itu ya. Kalau ada di antara 0 sampai dengan 1 itu menunjukkan hubungan linier positif. Kalau rho-nya sama dengan 1, maka hubungan linier positif sempurna. Nah, ini bentuk-bentuknya tadi saya katakan, ini rumusan umum untuk rho ya. Tinggal ganti R-nya menjadi rho kalau populasi. Kalau sampel cukup R ya, ini rumusan umumnya. Kemudian ini ujinya. Jadi ini untuk menguji perhatikan, untuk menguji keratan hubungan itu kita sudah dapat misalnya angkanya. Kita ingin tahu signifikan atau enggak. Nah, kita masukkan nanti hitung dulu T hitungnya seperti ini manualnya ya. Tapi kita nanti akan coba praktekkan pakai SPSS. Nah, ini kriteria untuk mengatakan hubungan tadi, apakah dia sangat longgar, moderat, erat, sangat erat. Ini kriterianya ya. Kriterianya ini boleh saudara pakai. Nah, kemudian kita akan lebih jadi dua pandangan menurut Guilford ini, kalau menurut Muller ini ya. Jika ingin saudara menyusun nanti kuesioner dalam bentuk kuesioner tertutup, kemudian saudara merumuskan 5 option, maka nanti saudara bisa gunakan kriteria yang Muller ini. Jadi ini dibagi 5, ini juga sebenarnya bagi 5, tetapi ini tidak mempertimbangkan Jadi ini kekeliruan, jangan sampai saudara menggunakan ini. Kenapa? Karena ini tidak melihat negatif positif. Jadi kalau mengabaikan kata negatif, padahal korelasi itu nanti bisa saja negatif ya. Jadi coba perhatikan. Negatif misalnya 0,90 dikatakan sangat longgar, keliru. Jadi karena korelasi tidak bicara negatif dan positif, tetapi dia hanya melihat. Jadi sebaiknya ini jangan digunakan. Ini contoh mengambil kriteria yang keliru untuk korelasi. Jadi saya sarankan pakai yang ini ya. Jadi ada kata penjelasan plus minus di atasnya nih, plus minus ya. Plus minus. Kalau yang ini tidak ada ya. Tidak ada kata plus minus. Jadi kalau negatif 0,9 dianggapnya sangat longgar, padahal erat. Negatif juga erat. Ya. Jadi semakin mendekati ke angka 1 itu semakin erat. Semakin mendekati ke angka 0 itu semakin longgar pengertiannya. Negatif atau positif sama saja kalau itu uji satu pihak ya. Oke. Jadi sebaiknya pakai yang ini. Oke, sekarang kita mau masuk ke koefisien determinasi. Bagaimana kita nanti menerjemahkan, kalau judulnya pengaruh, maka harus ada koefisien determinasi.
Jadi koefisien determinasi ini sebenarnya menjelaskan keterangan mengenai keratan hubungan linear antara apa, kita akan mengatakan bahwa oh ini keratan hubungannya mencapai sekian persen. Tapi karena kita bilang korelasi, maka kita tidak bicara independen sebenarnya kalau korelasi. Tetapi kalau korelasi itu ingin kita lanjutkan ke regresi, maka mau tidak mau kita harus menyebutnya apa namanya? Kita bisa melanjutkan ke regresi maksudnya ya. Ini jadi definisi koefisien determinasi itu yang secara operasional didefinisikan sebagai kalau populasi rho, kalau sampel R, maka itu sebenarnya tidak lain adalah R square ya, atau rho square. Bilangan yang menyatakan persentase variasi Y yang dapat dijelaskan oleh X melalui hubungan linear Y atas X. Oke. Baik, saya akan teruskan yang berganda, yang sederhana. Ini yang bergandanya. Tentu kita akan mengatakan ini. Nah, persamaannya sudah pasti berbeda dengan yang tadi ya, yang sederhana. Ini yang ganda. Oke, jadi X-nya lebih banyak. Oke, ini contoh perhitungan nih. Misalnya X1, X2 sama dengan ini, gitu ya. Manual kita bisa hitung secara manual seperti ini, kita bisa dapatkan persamaan. Disiapkan. Ini kalau pakai Excel ya, boleh ya, menggunakan manual tadi ini. Jadi manual ini pengertiannya pakai kalkulator ya. Kalau yang ini menggunakan SPSS. Excel. Nanti kita coba yang menggunakan SPSS. Oke, saya pikir ini. Nanti ada jika X1 ada X1, ada X2 misalnya. Ini rumus umumnya, ini perlu dicatat ini ya. Jadi koefisien beta dikalikan dengan koefisien korelasi. Di foto aja, ini harus ini ya. Jadi kalau variabel X1, X2 kita nanti mau hitung, ini rumusnya ya. Ini yang bergandanya. Tentu kita akan mengatakan ini. Nah, persamaannya sudah pasti berbeda dengan yang tadi ya, yang sederhana. Ini yang ganda.